Hai teman-teman, balik lagi dan seneng banget ya kita ada di kesempatan bertemu dengan Dihar Putri, tepatnya di Ngobrol Mingguan. Dan sekarang buat kamu yang tertarik di dunia bisnis, di dunia usaha, pastinya udah mencari salah satu nama yang sekarang lagi ada di sebelah Dihar. Waduh, salah satu nama yang udah terkenal banget pastinya di dunia entrepreneur, yaitu ada Rosiana Ali. Hai Dihar. Halo, aku manggilnya Miss Rosi aja boleh. ya. Oke, gimana kabar Miss Rosi? Baik. Di situasi seperti ini ternyata makin banyak loh yang bisa dilakuin. Oh ya? Yang dulunya nggak pernah dilakuin, sekarang ternyata harus dilakukan. Tapi saya merasa saat-saat terakhir-terakhir ini ada banyak kemudahan nih. Apa tuh gitu. contohnya? Karena kita biasanya kalau misalnya mau meeting dengan klien luar kota ya, kita mesti spend time 1 harian, pergi ke sana, kayak gitu, nyiapin segala sesuatunya, paperwork semua harus hard copy. Nah sekarang semua udah serba online, soft copy, lalu birokrasi udah makin mudah, orang-orang makin cepat bikin keputusan karena pada saat ini time is very important kayak gitu. Jadi saya rasa banyak kemudahan sih, tapi ya juga ada banyak hal yang memang kita harus compensate, yang harus kita lakuin di masa-masa seperti ini. Bener banget. Emang kalau misalnya nih pengaruhnya sendiri ke ke Miss Rosi sendiri dari sebelum dan juga setelah ini itu apa sih? Ada banyak banget ya. Kalau yang dulu kita mesti ketemu klien itu lama, birokrasinya lama. Sekarang lebih mudah. Apa-apa informasi juga lebih cepat nyampe kayak gitu. Keputusan bisa lebih cepat dibuat. Lalu sekeliling saya dari kan saya entrepreneurnya di bidang makanan nih, F&B. Dari supplier sampai ke pembeli ini fast response semua. Karena kan mereka kebanyakan memang online di HP gitu. Jadi saya rasa itu cukup membantu untuk keseluruhan bisnis itu ya, keputusan yang cepat dibuat ini, fast respon ini menurut aku mengambil keuntungan di sini kayak gitu. I see. Tapi ada nggak sih kira-kira di situasi saat ini nih ya, hobi baru yang sekarang Miss Rosi lagi geluti? Kayak misalnya nih anak muda sekarang kan kayaknya pada sepedaan, tadi awal-awalnya enggak untuk menjaga ini sih kesehatannya mungkin ya. Salah satu teman saya ini kerja di pabrik merek sepeda ya. Dia bilang penjualannya naik banget di masa-masa terakhir-terakhir ini. Serius? Bener. Waduh, Jadi memang enak. itu meme-meme tentang sepeda itu nyata banget. Yang suami-suami bela-belain beli aksesoris mahal-mahal itu yes it's true memang di daripada masa-masa make up ini. istri gitu. Benar. Kalau hobi baru saya nih, saya karena informasi sekarang mudah didapat ya, banyak banget aplikasi untuk kita mengupgrade diri ini, pilihannya banyak, bahkan banyak banget yang free ya. Saya sekarang lagi punya hobi untuk baca buku lewat aplikasi nih. Jadi e-book, tapi e-book ini aplikasinya ini udah ngerangkumin buat kita Dihar. Jadi biasanya kalau satu buku nih bestseller, tebelnya 40 halaman. Di aplikasi ini kita bisa baca intisari dari buku ini. Jadi cuma 10 halaman aja kita udah dapat insight tentang isi buku ini. Jadi saya lagi ketagihan belajar banyak buku kayak gitu dari aplikasi ini. Baru kalau saya temuin ada satu buku yang memang saya kepingin gali, kepingin tahu lebih dalam, baru saya beli buku fisiknya atau e-book lengkapnya, e-book bukunya. Tapi kalau enggak, saya lagi senang banget dapat insight dari aplikasi ini untuk baca banyak banget buku. Karena ada yang bilang nih CEO terkenal itu 1 minggu bisa baca 3 buku katanya 3 gitu. buku? Yes, jadi dalam 1 bulan itu dia bisa ngabisin kurang lebih 10-12 buku. I was thinking gimana ya caranya itu kayak gitu. Jadi that's why aplikasi ini sangat membantu buat saya. Iya bener lah ya, kata-kata buku adalah jendela dunia. Benar. Apalagi situasi kayak gini tuh kayaknya bukan hal yang bisa membuat ilmu itu semakin berkurang, malah bisa semakin bertambah dengan membaca buku itu. Betul, benar kan ya. benar. Nah tadi kan juga kita udah ngomong kalau misalnya Miss Rosi ini adalah salah satu entrepreneur yang kayaknya udah punya nama banget di Surabaya. Amin. Terus teman-teman juga ngomongin nih Miss Rosi gitu kan ya. Nah kira-kira kalau Miss Rosi sendiri mengawali karirnya seperti saat ini itu gimana sih Miss? Oke, saya masih ingat di tahun 2012 itu kebetulan saya membantu suami saya untuk menjadi talent manajernya dia karena pada saat itu dia baru aja mentas dari ajang pencarian bakat MasterChef Indonesia. Kebetulan yang season 2 suami saya menang sebagai juara ketiga nih. Nah, saya berpikir nih pada saat itu daripada komisinya dibuang ke manajer atau agency, mendingan saya take care sendiri aja nih. Kayak gitu suami saya ini saya bantu dia urusin schedule-nya dia, saya bantu dia negosiasi ketemu dengan klien, bikinin proposal, penawaran sesuai
sesuai dengan kebutuhan klien kayak gitu. Jadi di awal-awal tahun 2012 ini saya sibuk untuk ngaturin jadwal suami nih, cooking demo, cooking class, roadshow, keliling Indonesia, Surabaya Indonesia kayak gitu. Nah, sering berjalannya waktu kita melihat bahwa profesi chef ini ternyata potensinya, kembangannya, developmentnya dari profesi chef ini selain menjadi chef bisa banget untuk masuk di ranah F&B consultant gitu. Jadi kita bantu klien-klien kita yang punya duit, punya modal nih untuk set up-kan restoran atau cafe kayak gitu. Nah, ternyata demand-nya ada dan banyak kayak gitu. Jadi kita mulai tahun 2013 itu kita mulai bantu banyak klien untuk set up kitchennya mereka seperti apa, barang-barang kitchen apa sih yang perlu dibeli, lalu menunya seperti apa, kalau western seperti apa, kalau target marketnya itu anak-anak mahasiswa, menu-menunya apa aja, lalu food cost-nya itu berapa, harga yang harus kita jual itu berapa. Nah, itu kita set up-kan dari awal sehingga mereka bisa ready untuk operasional. Kita juga trainingin biar karyawan dapur mereka, waiter sama waitersnya mereka itu kita bantu trainingkan sehingga mereka benar-benar ready untuk operasional. Nah, awalnya dari situ. Lalu kita juga punya kesempatan untuk bikin resto sendiri. Nah, dari situ pelan-pelan nih. Jadi dari awalnya jadi manajer suami, lalu kemudian jadi konsultan, lalu jadi pengusaha F&B, punya restoran, kafe sendiri, sekarang punya catering sendiri. Lalu 5 tahun terakhir ini memang saya dan suami aktif mengajar di salah satu universitas di Surabaya gitu. Tapi areanya masih tetap di F&B kayak gitu. Tapi profesinya lain-lain nih, konsultan iya, ngajar iya, apalagi di masa sekarang ini ngajar ini bisa jadi cakupannya lebih luas. Kalau selama ini saya ngajarnya mahasiswa di area Surabaya, sekarang murid-murid saya udah banyak di seluruh Indonesia karena kuliahnya bisa online kan. Oh iya sih, gitu. benar juga. Terus saya lagi seneng bikin komunitas nih pebisnis di Indonesia, lalu saya mentoring mereka kayak gitu. Jadi seneng banget punya banyak teman, punya banyak koneksi, jaringan network juga makin luas. Ya, itu penting kayak gitu, sih. bener. Itu penting Terus banget. seru banget bisa dapat insight-insight dari anak muda zaman sekarang. Bener gitu. banget. Terus kalau misalnya jatuh bangun sendiri, Miss Rosi dari awal karirnya itu gimana sih? Jatuh bangunnya memang banyak banget yang saya alami ya, karena di awal saya mengawali karir sebagai manajer ini, saya nggak tahu loh Dihar, berapa sih fee yang harus saya set untuk seorang celebrity chef. Nah itu saya benar-benar harus kayak cari tahu, benchmark, lalu saya memang doing like strength and weakness, saya SWOT analysis untuk talent saya. Jadi saya cari nih strength-nya Chef Ken ini apa, weakness-nya dia apa, opportunity yang dia bisa masukin apa aja, threat-nya itu ancaman dari luar apa aja, kompetitornya Chef Ken ini apa aja. Jadi saya mapping gitu supaya saya bisa tahu berapa harga jualnya seorang Chef Ken. Lalu pada saat saya jualan Chef Ken, apa sih poin-poin strength-nya dia yang harus saya majuin ke brand supaya orang ini bisa merasa oh ini cocok dengan aku. Weakness-nya apa yang harus saya counter, yang harus saya overcome itu apa aja. Nah ini ternyata produknya apapun produknya, bisa jadi orang, saya kan jualan jasanya Chef Ken ya, bisa jadi orang, produk jasa, produk retail, barang jadi, itu ternyata kita bisa selalu mengawali dengan SWOT analysis teman-teman. Paling gampang itu deh, lihat dulu apa kelebihan dari produkmu, kekuranganmu apa, opportunity apa yang bisa kamu tangkap, lalu threat-nya apa. Jadi saya mengawali dari itu. Nah, jatuh bangunnya adalah pada saat saya belum cakep untuk bisa analyze ini semua. Jadi kebetulan saya salah menangkap opportunity, bisa jadi saya kurang tepat menanggapi threat atau ancaman, itu membuat saya ini melakukan banyak sekali keputusan yang salah. Nah, keputusan yang salah always comes with consequences. Kalau saya bikin keputusan salah, kompensasinya ya harus saya tanggung sendiri. Nah, jadi uang sekolahnya, belajarnya itu, kerugian baik material, waktu yang harus saya tanggung dari setiap kesalahan yang saya bikin itu. Dan jatuh bangunnya di situ sih. Gitu. Pernah bikin usaha juga gagal, nggak cuma satu tapi beberapa kali. Tapi saya yakin ini adalah sebuah journey. Jadi saya nggak menganggap satu gagal, satu keputusan salah. Saya nggak menganggap satu ini ya udah berhenti di titik ini. Tapi ini adalah suatu titik di mana saya akhirnya menjadi tahu bahwa ilmu-ilmu strategi yang saya terapkan mungkin ada salah. Jadi jangan sampai
ada di titik itu, kita harus ngelakuin ini nih kayak gitu. Jadi sebenarnya jatuh bangunnya lebih di proses pembelajaran itu sih kayak gitu. Tapi yang paling penting gimana kita meresponi itu sih, Dihar. Iya sih. Kayak gitu. Jatuh nggak apa-apa. So what? Iya gitu. Kita nggak boleh menyerah. Bener gitu, kayak pasti. gitu. Terus kalau inspirasinya sendiri pasti ada dong Miss Rosi? Saya selalu encouraging anak-anak menti saya yang saya mentorin ini untuk punya mentor. Nah, mentor ini bisa siapa aja, pengarang buku favorit kalian, misalnya role model kalian, pebisnis sukses yang kalian kagumi, orang-orang yang punya value yang kamu bisa serap. Kalau saya sendiri, saya mengagumi orang-orang yang terus mau belajar dan melakukan continuous improvement. Karena saya yakin di masa sekarang, apa yang saya lakukan belum tentu relevan untuk 5 tahun lagi. Jadi yang paling penting adalah gimana saya bisa terus belajar supaya saya bisa terus catch up nih. 5 tahun lagi zaman udah berubah, kemungkinan situasi udah nggak kayak gini lagi ya. Kita nggak pernah tahu ya. Yang dulu ada beberapa brand nih, kalau kita tahu beberapa brand yang mungkin saya nggak sebutin ya, yang sekarang udah nggak relevan. Brand handphone misalnya ya, yang dulu ngetop banget sekarang udah nggak ada. Karena apa? Mungkin nggak bisa ngikutin perkembangan zaman, produknya udah nggak relevan ya. Nah, saya nggak mau jadi orang atau pengusaha yang produknya itu udah nggak relevan lagi. Nah, untuk sampai di titik itu sebenarnya diperlukan kemampuan kita sebagai leader dan pengusaha untuk bisa terus melihat nih, habis gini apa inovasi apa lagi yang harus saya lakukan supaya kita nggak sampai di titik yang kita itu stuck dan dead end. Benar. Nah, saya selalu adore orang-orang yang bisa dengan cepat melihat peluang, belajar, ambil dari situ, jatuh salah, it's okay, evaluasi, ngelakuin something else. Nah, itu membuat mereka agile. Agile ini apa ya? Lincah. Membuat mereka bisa dengan cepat melihat peluang ini nggak worth it aku ambil. Oke, skip. Yang ini aku bisa ambil tapi modalnya besar, resikonya besar, aku bisa ambil tapi harus cepat misalnya. Yang ini aku harus kaji ulang. Nah, satu proses pembelajaran ini yang sebenarnya saya kagumi dari beberapa entrepreneur sukses yang punya banyak usaha, yang lingkup usahanya udah besar. Saya sering banget tanya-tanya di orang-orang seperti ini. Jadi saya kagum banget orang-orang yang mau terus belajar, terus memang hands on. Hands on artinya apa? Nggak cuma teori doang. Mereka punya satu platform untuk mereka nerapin hasil pembelajaran mereka. Kayak gitu. Benar, berarti mereka itu juga punya prinsip jangan gampang puas lah ya. Benar, terus belajar juga, terus upgrade diri juga, kayak gitu. Dan nggak nganggep diri mereka tuh kayak udah sukses kayak ya yang nggak menganggap apa yang mereka miliki sekarang itu ya udah paling benar kayak gitu. Benar. Harus tetap open mind untuk upgrade ilmu baru. Terus aku juga mau tanya nih sedikit, kalau misalnya sekarang Miss Rosi ini nih memiliki gaya hidup seperti apa sih? Apalagi kan sekarang kayaknya gaya hidup itu adalah sesuatu yang penting untuk anak-anak muda gitu kan ya. Silakan Miss Rosi. Oke, gaya hidup mungkin yang dimaksudkan adalah gimana cara, saya lebih suka nyorotin dari gimana cara kita membawa diri ketemu dengan orang ya. Kalau lifestyle ya lifestyle standar orang pasti sama lah ya, kita butuh makan, kita butuh pakaian dan lain sebagainya. Cuman kalau saya selalu membawa habit-habit yang nanti akan menjadi beneficial untuk performa saya sebagai seorang pengusaha dan pengajar. Nah, saya kepingin absorb habit-habit itu ke dalam lifestyle saya. Seperti yang sudah saya tadi sebutin di awal, saya suka banget upgrade ilmu, baca buku lewat aplikasi-aplikasi. Nah, saya jadiin habit ini sebagai lifestyle saya. Jadi saya bangun pagi nih, saya biasanya punya quiet time, jadi saya nggak langsung pegang HP. Karena biasanya kalau saya bangun langsung pegang HP nih, biasanya staff atau apa ngomong masalah itu mood saya bisa langsung drop. Jadi saya punya quiet time dulu, kayak gitu, dengerin lagu-lagu yang saya suka. Saya biasanya selalu luangkan paling nggak waktu untuk doa bentar, 5-10 menit aja kayak gitu. Jadi saya kayak menyiapkan diri saya untuk hari itu. Lalu berikutnya saya biasanya sarapan dulu kayak gitu, baru saya buka HP dan email. Baru saya kayak oke, I'm ready for the day gitu ya. Oke, baru saya buka HP, email. Nah, kesehariannya saya juga selalu kepingin selalu connect dengan tim saya kayak gitu. Saya selalu kepingin bisa di reach oleh klien-klien saya. Saya kepingin punya lifestyle seperti itu. Terus saya juga pengen balance nih pada saat kerja ya kerja, pada saat saya pleasure ketemu dengan teman-teman, senang-senang, itu juga tetap harus ada kayak gitu. Saya juga sometimes masih sering banget belanja online ya kan, sering banget karena itu saya penting sih. saya merasa dengan belanja online itu saya lihat
inovasi dari ini. Saya ini suka ngamatin. Jadi pada saat belanja online, saya ini langsung in my mind tuh langsung kayak bikin satu evaluasi. Oh ternyata brand-brand baju ini cara promosinya ini seperti ini. Mereka kebanyakan orang-orang kan mungkin lebih banyak di rumah ya daripada di luar ya. Jadi mereka ini sekarang ngeluarin seri-seri baju itu yang lebih casual yang mereka bisa pakai di rumah. Bisa juga untuk Zoom meeting yang comfortable untuk mereka pakai di rumah. Nah, jadi saya berusaha kayak strateginya brand ini apa, saya berusaha pikirkan relevan nggak ya, bisa nggak ya saya terapin di bisnis saya. Nah, saya kebanyakan memang seperti itu sih keseharian saya. Seneng mikir, seneng discuss dengan suami, seneng tiba-tiba telepon mentor saya nanya, menurut kamu gimana sih kalau aku bikin ini kayak gitu. Jadi that's my daily routine. Oh gitu. Kalau misalnya menurut Miss Rosie sendiri untuk gaya hidup anak muda zaman sekarang, kayak gimana pandangan Miss Rosie sendiri? Oke, saya bisa pandang dari dua hal ya. Karena tuh? kebetulan saya kan juga dosen mengajar dari mahasiswa-mahasiswa yang rentang usia murid-murid saya ini 19 sampai 22 lah. Ya, 19 sampai 22. Saya melihat anak muda zaman sekarang ini full of creative idea. Mereka itu kalau punya ide itu wild banget, kayak gitu. Sometimes saya ini belajar banyak dari mereka. Karena seiring dengan bertambahnya saya usia, saya ini menyadari bahwa kekreativitasan saya itu terkadang dibatasi oleh realita yang saya alami. Misal saya nggak bisa bikin satu ide kreatif karena saya tahu ini nggak mungkin diwujudin. Tapi terkadang ketidakmungkinan ide kreatif ini itu ternyata bisa membawa kita ke something else. Nah, anak-anak muda zaman sekarang ini yang bisa banget berpikir seperti itu dia. Karena kita kadang ya kalau udah usia tertentu, kadang kita ini udah skeptik duluan. Kadang kita udah mikir, nggak mungkin lah ini. Siapa sih yang mau beli produk kayak gini? Nah, kita ini dibatasi oleh hal-hal seperti itu. Saya amazed dengan anak-anak muda zaman sekarang yang punya ide gila, yang mereka berani untuk ngungkapin. Ya, terus ditambah dengan kemajuan teknologi zaman sekarang. Apapun, siapa sih yang nyangka zaman sekarang kita ini udah hampir cashless loh. Betul. Bahkan usaha PO rumahan yang saya jalanin sekarang pembayarannya mostly cashless. Iya benar. Ya, karena memang kalau kita pakai kurir ya kan, saya punya usaha makanan rumahan, diantar oleh kurir pihak ketiga. Nggak mungkin dong orangnya bayar COD, cash on delivery, karena kurir habis ngantar barang saya nggak mungkin balik ke kantor saya lagi. Nah, jadi pembayaran cash lewat kurir itu udah nggak mungkin. Nah, ada banyak banget hal-hal yang memang sekarang ini bisa jadi kemudahan, bisa juga jadi halangan kalau kita nggak bisa embrace itu. Nah, saya amazed dengan anak-anak muda zaman sekarang itu mereka ready banget dengan perubahan ini loh. Mereka siap banget, mereka paham banget tren dan lain sebagainya. Nah, itu yang kita generasi sebelum anak muda ini yang harus belajar. Benar. Nah, lifestyle-nya mereka. Tapi in the other hand, mereka juga kepingin segala sesuatunya instan dan cepat. Betul. Kalau mereka ngerjain sesuatu. Nah, betul. lalu hasilnya itu nggak bisa mereka tangkap dalam misalnya beberapa bulan. Mereka punya kecenderungan untuk langsung shift ke hal yang lain atau itu ditaruh gitu aja. Ya udah deh, gue nggak mau lakuin ini. Kok kayaknya nggak prospek misalnya seperti itu. Terus mereka kebanyakan nggak sabaran ya kalau saya lihat. Terus mereka kebanyakan ini profesionalisme ini agak tipis. Misalnya saya pernah nih ketemu sama anak milenial mau dealing, saya butuh jasa kreatif mereka. Saya kaget nih, saya meeting ketemu mereka udah rapi, ya kan, on time. Mereka datangnya pas atau 5 menit terlambat sambil santai aja WhatsApp, sorry ya, aku hari ini telat. Mereka datang pakai sepatu kets, kaos, tas, lempang, santai banget. I was thinking, ya ampun, kalau ini zaman dulu aku ketemuan sama orang model kayak gini, kayaknya aku nggak mungkin deh bisnis dengan orang kayak gini. Kayak gitu. Tapi nowadays mereka itu lebih lihat ke kualitas dari ide dan hasil kerja mereka. Jadi penampilan, appearance itu sudah hal yang nggak jadi prioritas kayak gitu. Nah, makanya kalau saran saya sih untuk anak-anak muda zaman sekarang, tetap sih pakaian rapi, profesionalitas itu tetap harus dijaga. Tapi jangan menghilangkan kekreativitas sama keberanian kalian dalam mengungkapkan ide-ide itu. Benar. Gitu. Jadi anak muda ini menarik banget sih. Sebenarnya menarik ya, apalagi kalau ngomongin kreativitas, anak muda itu emang gak ada matinya banget, gak ada matinya. Apalagi ditambah teknologi yang sekarang itu makin berkembang. Di Instagram khususnya ya. Kayak kita gaya hidupnya anak muda sekarang itu apa sih kalau nggak misalnya pamer barang, atau enggak sekarang juga pamer liburan gitu kan. Liburan kemana-mana
Tapi kan itu cara mereka itu mengeluarkan uang mereka gitu, menghabiskan uang mereka. Iya. Nah kalau menanggapi hal tersebut itu gimana sih Miss Rosi? Kalau saya lihat nih, anak muda zaman sekarang ini pamernya udah makin pintar. Iya, sekarang lihat. pintar. Kalau saya lihat di masa sekarang ini, mereka pamer bukan hanya mereka apa yang mereka miliki yang intangible. Intangible itu apa yang bisa dilihat ya. Tapi apa yang aktualisasi diri mereka ini, sebenarnya mereka pamer ini kan mereka kepingin diakui ya. Aktualisasi diri mereka ini sekarang cakepnya udah lebih ke ranah karya-karya mereka. Bener. Jadi saya seneng banget anak-anak, kenapa salah satu aplikasi TikTok ini booming banget, karena ini adalah satu platform untuk mewadahi mereka punya karya ya, tarian mereka, nyanyian mereka, lalu ide-ide kreatif mereka, ini mereka tuangkan di platform ini. Nah, saya amazed banget anak-anak muda zaman sekarang ini. Justru sekarang nih Diar, saya merasa anak-anak ini masih tetap ada yang pamer sneakers mahal mereka, Iya, tapi masih. mereka lebih pengen diakuin kalau mereka ini punya karya. Iya sih. Kayak gitu. Jadi konten-kontennya mereka yang berbobot, hasil karya mereka itu yang mereka pamerin di platform sosial media, itu ternyata yang bisa membuat mereka ini puas, pamernya itu lebih di area sana. Nah, jadi that's why saya senang banget encouraging anak-anak muda zaman sekarang ini untuk ayo bikin konten yang semakin menekankan atau apa ya, semakin membuat dirimu itu, ayo keluarin the best version of yourself lewat kontenmu. Jadi anak-anak muda zaman sekarang udah mulai ada yang bisa lihat ke sana. Jadi mereka bisa mikir nih, what I'm good at, mereka bikin konten, mereka sajiin ke orang-orang dan mereka bisa banget untuk dapat duit lewat itu. Iya sih, dapat duit dari itu. Tapi memungkinkan nggak sih kalau misalnya dengan gaya hidup seperti itu mereka itu menabung atau berinvestasi gitu loh Miss Rosi? Mungkin banget, tapi asal jangan sampai mereka terjebak di paradigma bahwa uang yang mereka dapat itu harus mereka langsung belanjain untuk appearance mereka, kayak gitu. Nah, karena memang sih saya akuin untuk kita bikin konten ya, terutama bikin konten mereka nari, nyanyi, mereka butuh modal nih untuk pakai pakaian yang bagus, sneaker yang keren, topi yang keren, itu tetap butuh. Tapi jangan sampai terjebak, Benar. mereka sampai nggak bisa nabung. Benar. Karena saya ngalamin banget, terutama di masa dimana saya harus punya cash flow yang cukup untuk bikin bisnis saya berkembang, tapi ternyata tabungan saya ini nggak cukup banyak untuk bisa saya punya cukup dana untuk ngembangin bisnis saya. Itu nyesek banget. Padahal saya merasa di bisnis ini punya banget potensi nih. Kalau saya taruh modal sekian, ini pasti hasilnya akan lebih baik. Tapi gimana saya bisa naruh kalau saya nggak punya dana cadangan atau Yes. tabungan? Yes. Nah, itu memang satu hal yang anak-anak muda zaman sekarang ini harus banget sadar dan aware. Berarti itu adalah sebuah tantangan juga ya, di mana anak-anak muda zaman sekarang mau berinvestasi, mau menabung gitu kan ya, dengan gaya hidup yang seperti itu. Benar, karena mungkin saya nyadarin bahwa mungkin mereka masih muda, mungkin mereka beranggapan ngapain aku nabung, kayak gitu ya. Toh aku sekarang kerjaanku udah settle, income juga udah misalnya fix. Misalnya dia YouTuber nih, subscriber udah banyak nih, penghasilan dari iklan udah tetap misalnya, atau endorsean nih dari Instagram ya. Nah, tapi penting banget untuk kita mikir loh, kita tetap harus nyisihin untuk apa ya? Mungkin teman-teman di sini jangan pikir nabung, investasi itu sesuatu yang besar. Yes. Tapi bagaimana kita ngelola cash itu lebih penting. Nah, salah satu pengelolaan cash yang benar itu lewat tabungan dan investasi. Ini kalau menurut saya sih. Kayak gitu. Iya sih, bener banget. Jadi gitu teman-teman, pokoknya dengan gaya hidup yang seperti sekarang, itu bukan berarti kamu itu nggak bisa menabung atau nggak bisa berinvestasi. Gak usah muluk-muluk lah, kayaknya banyak banget ya investasi yang bisa kita lakukan dengan harga yang cukup murah. Nggak ada apa-apanya sama liburan kamu. Contohnya itu reksadana nggak sih? Administrasi yang itu loh, yang cuman 100.000 bisa dimulainya. Pokoknya banyak banget. Udahlah sisihin sedikit. Terus habis itu kalau misalnya kamu mau berinvestasi, pokoknya juga jangan lupa untuk ngecek gimana sih resiko-resikonya kayak gitu. Terus juga kelebihan dari investasi tersebut itu gimana. Kita tadi juga udah ngobrol banyak banget sama Miss Rosi ya terkait gaya hidup di anak muda zaman sekarang yang kreatifnya itu luar biasa, tapi nggak memungkinkan juga untuk kita itu tetap berinvestasi atau enggak menabung ya teman-teman. Itu penting banget, apalagi investasi itu mudah, sekarang juga bisa online gitu kan ya. Aduh, itu gampang sekali karena investasi sendiri itu bisa membuat keuangan kamu itu jauh lebih baik gitu teman-teman. Nah tadi kan juga udah banyak banget lah pokoknya yang kita omongin sama Miss Rosi, gimana awal karirnya Miss Rosi sendiri, terus
terus jatuh bangunnya Miss Rosi, sekarang udah menjadi entrepreneur yang sangat terkenal gitu kan ya. Nah, apalagi kira-kira tips yang kira-kira Miss Rosi punya nih ya, yang sekarang itu bisa menjadikan Miss Rosi ini sukses di bidangnya itu apa sih? Oke, kalau yang saya alami ya, yang bisa saya bagiin ke teman-teman, pengelolaan uang atau keuangan ini sangat penting ya. Saya selalu bagiin di Instagram saya, kalau teman-teman punya usaha, usahakan pendapatan dari usaha dan pengeluaran pribadi ini rekeningnya jangan dicampur. Supaya apa? Supaya kita bisa dengan mudah track berapa sih pemasukan saya. Jangan sampai ya semua dijadiin satu nih. Kita merasa pemasukan ada terus kita nggak kontrol pengeluaran kita nggak pernah rekap dan catat. Nah, akhirnya besar pasak daripada tiang. Jangan sampai terjebak di lifestyle yang seperti ini. Ya, bisa banget kok kalian tetap tampil keren dan cool, tapi kamu ngelola keuanganmu. Karena kamu udah nggak jadi cool dan keren kalau kamu bangkrut gara-gara besar pasak daripada Betul. tiang kayak gitu. Nah, supaya tidak terjebak di situ, poin plus nomor 1 itu adalah merekap dan mengetrack berapa banyak pengeluaran yang kamu hasilkan setiap bulan dan berapa sih yang kamu keluarin setiap bulan. Poin nomor 1 aja, apakah kalian udah nyatet berapa sih pengeluaran untuk kosan kalian misalnya, untuk sewa rumah, kontrak rumah, atau untuk bayar listrik, air, dan telepon. Ya, mungkin pendengar di sini kan nggak hanya teman-teman yang masih muda ya, mungkin ada yang sudah menikah, berumah tangga mungkin ya. Tapi apakah kalian sadar dan tahu berapa sih pengeluaran kalian? Nah, saya pernah nih, saya share sedikit nih, baca buku tentang pengelolaan keuangan. Memang nomor 1 yang harus dilakukan dia, sebelum kita punya mental untuk menabung dan mengelola uang, nomor 1 kita harus tahu dulu apa yang perlu kita tahu, berapa banyak pengeluaran dan pendapatan yang kita hasilkan. Sekarang banyak banget kok aplikasi untuk mencatat pengeluaran dan pendapatan kita. Pakai aja aplikasi gratis itu. Ya, kalau kalian malas ngerekap bulanan, ada kok aplikasi di HP yang bisa ngerekap setiap kali pengeluaran kalian itu apa. Misal saya ngafe nih, beli latte ya, berapa sih harganya, aku tinggal buka HP, masukin aja harganya berapa. Nah, aplikasi ini nanti akan merekap. Nah, pengeluaran ini bisa banget dikategoriin. Jadi kategori untuk entertainment, termasuk jajan di kafe, nonton misalnya, beli kuota internet misalnya, atau pengeluaran yang bersifat pasti tiap bulannya, misalnya bayar sewa, cicilan mobil, cicilan HP, lalu listrik, air, dan telepon rumah misalnya seperti itu, atau bayar uang kuliah misalnya ya. Itu ada kategorinya. Nah, menurut saya penting banget untuk kita tahu. Dengan kita tahu, kita bisa tahu nih, oh ternyata uang yang lebih di tabungan saya ini setiap bulan sekian. Nah, mau saya apakan uang ini? Mau saya tabungkah? Mau saya investasikan? Mau saya putarkan lagi di usaha saya? Atau mau saya buat belanja misalnya? Karena gini Dihar, kalau kita nggak tahu, kadang kita ini terjebak di mindset, oh hari ini aku misalnya dapat penghasilan sekian juta, aku mau beli sepatu hasilnya sekian juta. Ini kita mengabaikan pengeluaran pasti. Nah, kalau kita nggak track record, kita ini akan bermain dengan asumsi kita sendiri. Kita merasa, oh gue baru dapat endorsan nih, dapat job nih sekian. Berarti dia merasa kayak gini, dia merasa bisa spend karena dia baru saja dapat pemasukan. Padahal pemasukan ini sebenarnya udah ada pos-posnya, udah ada keperluannya masing-masing. Dan sebenarnya untuk beli sepatu dia udah nggak ada budget lagi, gitu loh. Nah, nomor 1 memang harus nge-track kayak gitu. Nomor 2 baru kalian bakalan punya awareness untuk sekarang aku punya duit lebih, apa yang seharusnya aku lakukan dengan ini. Biasakan untuk aware dan tahu dan maintain kalian punya pengeluaran. Kalau kalian terbiasa nge-track nih, kalian pasti akan bisa lihat historinya. Loh, bagaimana mungkin ya bulan ini kok pengeluaranku di area ini ternyata lebih besar daripada pengeluaranku di bulan lalu. Nah, itu buat kita bahan analisa. Oh, berarti nongkrongnya kebanyakan di bulan ini. Oh, beli sepatunya udah terlalu banyak, beli baju dan beli barang-barang udah terlalu banyak. Aku harus rem nih di area ini. Nah, itu buat kontrol sebenarnya untuk diri kita. Benar. Sih, penting banget untuk kita nge-track nomor 1 menurut saya. Iya benar, nge-track ya, Miss Rosi ya. Terus kalau zaman sekarang itu kan sebenarnya teknologi juga luar biasa banget. Instagram sih yang paling ini ya, yang mempengaruhi banget. Apalagi buat yang memulai bisnis kayak anak muda yang
Kayak Dihar ini sebenarnya nggak ngerti caranya gimana berbisnis, cuman kayaknya untuk memulai ya udah deh upload dulu di Instagram. Yeah. Tapi kan itu biasanya jadi ajang coba-cobaan doang kan Miss Rosi ya. Tapi gimana sih caranya kita itu biar bisa menekuni dan menjadikan hal itu menjadi serius gitu loh, bukan cuma coba-coba untuk berbisnis. Oke, sekarang kalau saya dapat pertanyaan kayak gini, goalnya bisnis apa dulu? Karena saya percaya manusia itu harus di-drive sama goal yang pasti dulu. Misalnya nih, dia keluar rumah, pasti dia butuh tujuan dong mau kemana. Iya, pasti. Nah, caranya ke sana bisa macam-macam, lewat jalan A, jalan B, jalan C. Kalau kita misalnya nyasar, kenapa kita tidak patah arang di tengah jalan? Karena kita tahu, oh misalnya dia dari rumah mau ke cafe A gitu ya. Kalau dia nyasar, dia nggak akan balik ke rumah dan nggak tiba-tiba mendadak berpikiran udah karena gua nyasar gua nggak mau ke cafe A. Kan enggak kan, dia akan berusaha cari jalan yang lain. Sama bisnis juga kayak gitu. Biar kita bisa konsisten dan sustain, kita mesti tahu tujuannya apa. Jadi kalau kita gagal di tengah jalan, kita akan selalu tahu gagal ini aku bisa selalu cari jalan lain untuk tetap menuju ke sana. Gagal ini bukan alasan untuk aku turn back, lalu aku balik ke rumah, lalu aku ya udah nggak usah bisnis aja. Jadi tujuannya apa dulu? Nah, begitu kita set tujuan, kita akan tahu we can always go there. Kalau jatuh jalan ini tertutup, kita selalu bisa putar balik cari jalan yang lain. Ya, masa zaman sekarang kan banyak banget jalan ditutup. Misal kita mau ke Tunjungan Plaza deh dari rumah, jalan A ditutup, kita kan nggak mungkin telepon teman terus bilang, jalanan ditutup nih aku pulang aja. Enggak kan, kalian akan cari jalan yang lain. Sama, bisnis juga kayak gitu teman-teman. Kalau teman-teman tahu goalnya jelas apa, ya eventually you will go there anyway. Dengan jalan apapun, kalian akan berpikir kalau jalan ini tutup, mana yang bisa aku lakukan. Nah, benar-benar itu sih. Jadi goalnya apa, set it, lalu ya you just go and do it kayak gitu. Benar. Apalagi sekarang kalau misalnya ya udah kita cari jalan yang lain gitu kan, tadi kita itu membuat peluang kita itu sebenarnya tanpa sadar itu juga semakin besar nggak Miss Rosi ya. Apalagi sekarang ya, apa-apa juga udah bisa secara online, apa-apa juga udah bisa lewat HP. Gampang gitu banget gampang kan, banget, ya kan? nggak sih? Zaman dulu saya masih inget ya. Orang tua saya pernah punya depot nih. Cari supplier susahnya minta ampun dia. Jadi dia mesti keliling, pergi ke pasar, nanyain orang sendiri. Zaman sekarang gampang banget. Kita tinggal buka Google aja, kita ketik kebutuhan kita di sana, banyak banget yang udah muncul. Jadi zaman sekarang kayak gini nih seharusnya malah makin mempermudah kita. Tapi downfallnya karena semuanya mudah didapat, informasi mudah didapat, banyak orang yang juga gampang banget berada di bisnis yang sama dengan kita, alias banyak kompetitor. Iya sih, asli sih. Gitu. Terus kalau step-stepnya Miss Rosi sendiri nih yang bisa diikutin sama teman-teman yang sekarang pengen menjadi entrepreneur seperti Miss Rosi itu apa aja sih? Tips untuk mulai usaha atau tips apa nih? Memulai karir, memulai usaha lah, memulai bisnis. Kalau tips dari saya untuk mulai usaha, saya sih percaya ya, kalau kita usaha di bidang yang kita good at, ya yang kita benar-benar bisa nih, kita paham, kita tahu, kita expert di sana, kita suka, dan bisnis ini dibutuhkan banyak orang, saya percaya ini akan bisa sukses, akan bisa bikin kita untuk tetap semangat ngelakuin ini. Karena di Jepang tuh ada satu teori namanya Ikigai. Nanti Dihar mungkin Ikigai, Dihar dan teman-teman di rumah nanti bisa googling ya. Ikigai ini sebenarnya levelnya lebih dari sekedar passion kita. Kalau passion ini kadang-kadang orang-orang berpikir bisa nggak ya passionku ngasilin duit. Nah, Ikigai ini kalau boleh saya rangkum adalah passion yang bisa menghasilkan uang buat kita. Nah, cara lihatnya satu, apa sih yang kita good at? Ya, apa yang dunia butuhkan, orang-orang butuhkan, apa yang kita cintai, apa yang orang rela bayar untuk itu. 4 hal ini akan membantu kita untuk menemukan satu bisnis atau usaha yang dibutuhkan banyak orang. Jangan sampai terjebak di satu mindset startup yang gagal adalah startup yang produknya tidak dibutuhkan oleh orang lain. Jangan sampai kita bikin satu produk yang inovatif, bagus, keren, tapi nggak ada yang butuh. Nggak ada yang butuh, nggak ada yang mau beli. Nah, jadi tipsnya adalah kenali dulu kebutuhan orang-orang di sekitar kita apa. Kamu expert nggak untuk melayani kebutuhan di sini? Ya, kalau kamu udah nemu kebutuhannya apa, kamu expert, kamu bisa banget melayani di situ. Orang mau bayar untuk itu, ya then you can try. Kayak gitu. Benar. Terus kalau misalnya mau memulai bisnis nih, tapi dia atau Dihar itu nggak punya modal gitu. Terus habis itu haruskah kita mengutang? Haruskah kita takut untuk berutang gitu sih Miss Rosi? Nah, ini ya, memang dilemanya adalah kalau kita udah punya konsep bisnis, lalu modal usaha nggak cukup. Sebenarnya ada banyak pilihan.
hutang di bank atau hutang di teman atau keluarga itu bisa jadi salah satu pilihan. Nah, tergantung teman-teman tipe yang ambil resiko sampai segitu atau enggak. Karena kita di hutang di bank juga nggak gampang sih, harus ada apa yang dijaminkan dulu. Nah, tapi selain berhutang sebenarnya kalau kita punya tabungan akan lebih aman sih kalau kita mulai usaha dengan uang kita sendiri. Karena apa sih? Dengan uang kita sendiri kita tuh bisa jadi lebih bertanggung jawab, bisa lebih aware, bisa pengeluaran tuh lebih mindful. Karena kan kita nabung ini kan nggak sebentar juga ya. Dan kita bisa akan lebih punya hati untuk ngelola uang ini dengan baik. Yang kedua pakai uang tabungan atau pakai uang hasil investasi misalnya. Atau berikutnya adalah kita berpartner dengan orang atau berpartner dengan investor yang mau mendanai usaha kita ini di HAR. Jadi pilihannya banyak. Iya sih, Gitu. tapi emang berbisnis itu kayak menjadi identik dengan investasi. Tapi emang investasi itu penting banget ya buat bisnis. Tentu saja iya, apalagi kalau bisnis saya ini sekarang ya, saya kepingin ngembangin bisnis. Investasi adalah menurut saya ya, salah satu cara untuk mengelola keuangan supaya saya bisa ngedapetin sumber pendapatan lain. Jadi investasi ini kan menghasilkan satu return buat saya, yang mana kalau misalnya usaha saya ini nggak perform atau penghasilannya nggak sesuai harapan, saya masih bisa mengandalkan penghasilan dari investasi saya itu, misal satu. Dua, dana investasi ini menurut saya bisa saya gunakan sewaktu-waktu kalau saya membutuhkan dana atau kebutuhan darurat. Kayak gitu dengan jumlah yang kemungkinan nggak kecil. Karena kan selain investasi, saya percaya teman-teman harus punya dana cadangan terlebih dahulu. Oh iya benar. Ya, jadi sebelum berinvest teman-teman mesti punya dana cadangan. Dana cadangan ini apa? Menurut saya dana cadangan ini adalah dana-dana yang teman-teman pakai untuk urgent, bukan yang sifatnya untuk beli sepatu, bukan ya. Dana yang urgent, misalnya orang tua sakit, misal kita sakit. Alangkah baiknya kalau kita tetap protected by insurance. Jadi dana cadangan ini memang benar-benar untuk sesuatu yang sangat tidak terduga. Kayak gitu. Hal-hal yang memang kita tidak duga, misal banyak hal musibah dan lain sebagainya. Bisa juga kebutuhan untuk memperbesar bisnis kita. Nah, selain dana cadangan, kita harusnya punya investasi ya. Jadi berlayer gitu. Jadi nggak kayak kita udah nggak punya investasi, nggak punya dana cadangan, bisnisnya kalau butuh suntikan modal akhirnya terpaksa harus close down karena kita nggak punya kayak peluru tambahan untuk menyerang kayak gitu. Jadi saya ibaratin dana cadangan dan investasi ini tabungan cadangan peluru untuk kita berperang. Iya betul. Kayak gitu, sumber daya resource untuk kita maju kayak gitu. Jadi menurut saya penting banget. Jangan sampai usaha kita ini lagi punya potensi banget untuk dikembangin, kita nggak punya tambahan dana atau modal untuk kita chip in di sini. Akhirnya sayang banget. Sayang banget, gitu. apalagi kalau dia udah baca-baca keuntungan dari berinvestasi itu banyak ya, kayak bisa menumbuhkan usahanya dia semakin berkembang gitu kan ya. Tapi kalau misalnya ketakutan sendiri, mungkin anak-anak muda yang mau memulai bisnisnya itu gara-gara bisnis ini identik sama investasi jadi takut gitu. Kira-kira kalau Miss Rosi sendiri memandang ketakutan-ketakutan anak muda untuk berinvestasi itu apa sih? Kalau menurut saya yang membuat mereka takut adalah mereka tidak tahu bagaimana sih sebuah model investasi itu bisa menghasilkan return untuk mereka. Padahal nih, jujur nih, saya ngomong satu tips ya. Walaupun saya bergerak di bidang usaha F&B, sebenarnya top 10 orang terkaya di dunia itu justru tidak ada yang dari bisnis F&B, tapi justru dari orang-orang yang berinvestasi loh. Oh serius? Bayangin ya kan, Warren Buffett itu rajanya investasi, dia bisa ngelola uang kayak gitu, Mak. Jadi ini hal yang saya dapetin insight ini dari suamiku sih. Gitu. Dia bilang gini, Beb, kita ini apa kita salah ya usaha kita di bidang F&B? Kenapa kok kamu bilang gitu? Lihat aja top 10 orang terkaya di dunia loh, nggak ada orang yang bisnis restoran. Tapi pikir-pikir iya juga ya. Kayak gitu. Mereka tuh biasanya top 10 orang terkaya nih orang-orang yang ngelola keuangan mereka kayak gitu di bisnis investasi, saham dan lain sebagainya gitu. Harus diolah gimana-gimana. Jadi penting banget sih, saya aja yang buta tentang dunia investasi, saya sekarang kepingin untuk belajar, bukan untuk bukan untuk langsung nyemplung di dunia saya, tapi saya kepingin bagaimana satu model investasi ini bisa support usaha saya sih, lebih ke itu. Jadi memang anak-anak muda saya encourage untuk baca dulu deh, cari tahu dulu deh gimana sih cara pengelolaan uang yang bagus, investasi yang cocok buat kalian. Jangan berpikir saya baru bisa investasi kalau saya jadi pengusaha yang sukses. Enggak banget. Oh gitu. Kayak gitu. Jadi kalian harus mulai cari tahu justru sebelum kalian sukses. Yes, benar banget. Supaya kalau kalian sukses nih, pendapatannya udah benar, kalian langsung tahu kemana saya harus ngelola uang-uang ini. Kayak gitu. Jadi mulai aja dulu untuk belajar dan cari tahu tentang
ini pengelolaan keuangan yang benar. Bener-bener. Gitu. Apalagi ya kalau secara sederhananya itu investasi itu dimana kalau misalnya kita menjadi pemodal ya Miss ya. Pemodal terus habis itu kita ngasihin uang ke pihak lain dan nanti itu bakal dikembangkan ya uang tersebut dengan pihak tersebut dan dengan kurun waktu yang pastinya juga ditentukan gitu. Nah kalau misalnya investasi itu identik dengan bisnis, tapi nggak cuma perusahaan-perusahaan besar aja yang bisa ngikutin, kamu juga bisa. Nah kalau menurut Miss Rosi sendiri nih ya, apa sih gunanya berinvestasi dan kenapa kita itu harus berinvestasi Miss Rosi? Oke, sebenarnya aku tadi udah sempat jelasin sedikit ya untuk pengeluaran tidak terduga, dana cadangan, untuk kita mempersiapkan masa depan kita supaya kalau saya sih for a better living sih kalau saya. I will invest for a better living karena invest itu somehow membuat saya merasa aman. Knowing that I have investment. Jadi kalau itu membuat saya secure dan aman dan membuat saya lebih fokus jalanin bisnis dan membuat saya lebih berani ambil resiko. Karena gini, untuk menjadi seorang businessman, kita perlu untuk berani ngambil resiko. Tapi untuk keberanian untuk mengambil resiko ini harus diimbangi satu mentalitas di mana kita merasa secure dengan resiko yang akan kita ambil. Karena misalnya gini, saya bisnis nih, saya masukin modal misal let's say 100 juta di bisnis saya ini. Kenapa saya berani memasukkan modal 100 juta di bisnis ini? Karena mungkin nomor satu, saya yakin dengan usaha saya yakin dengan diri saya sendiri. Yang ketiga, saya yakin bahwa kalau ini, saya udah yakin bahwa saya siap gagal. Kalau ini gagal, 100 juta saya hilang, saya nggak akan mati kelaparan hari ini karena saya masih punya dana cadangan dan investasi. Nah, rasa aman yang saya dapetin dari saya menabung dan berinvestasi ini membuat saya berani untuk berbisnis, membuat saya lebih unstoppable dan berani untuk ambil resiko. Tapi coba bayangin kalau 100 juta saya itu 100 juta saya yang terakhir. Menurut dia berani nggak saya naruh 100 juta di sini? Saya nggak mungkin berani. Karena saya tahu kalau saya gagal, besok saya makan apa? Ya suami saya, misalnya kalau kita udah punya anak atau tanggungan saudara, apa yang harus saya lakukan dengan keluarga saya kalau 100 juta saya ini gagal? Tapi kalau saya punya dana tabungan dan investasi, saya kan berani, oke, saya sudah siap nih, 100 juta oke hilang untuk bisnis, uang belajar, untuk bisnis saya berani taruh di sini. Jadi pentingnya investasi lebih dari sekedar saya nyiapin untuk hari tua dan pengeluaran tak terduga, tapi lebih ke rasa aman di mana saya merasa oke, I will do it. Saya tahu saya nggak mungkin gagal dan jatuh tergeletak kalau saya gagal di sini karena saya masih punya sumber pendapatan dari yang lain. Lebih ke itu sih kalau buat saya. Emang ada investasi yang cocok gitu loh buat anak-anak muda seperti Dihar, seperti yang punya bisnis usahanya itu baru-baru gitu? Menurut saya sih teman-teman harus belajar macam-macam investasi apa aja dulu ya. Yang paling aman sih memang reksadana ya. Tapi teman-teman juga mesti paham reksadana ini nggak bisa short term, harus long term. Lalu pengembaliannya itu nggak sebesar kalau kita beli saham, tapi resikonya juga nggak sebesar kalau kita taruh uang kita di saham. Misalnya seperti itu. Saya sih kurang paham ya, karena memang saya pengetahuan saya juga belum segitu dalamnya. Cuman menurut saya encouraging teman-teman untuk tahu produk-produknya apa dulu. Selalu ada investasi yang cocok untuk kita, dan investasi yang cocok untuk kita itu belum tentu cocok untuk teman kita. Jadi memang kalian harus pilih-pilih dan belajar macam-macamnya itu apa aja, terus teman-teman pilih yang paling sesuai untuk teman-teman. Jumlahnya juga teman-teman yang bisa nentuin sendiri, karena kan pendapatan kita, penghasilan kita, pengeluaran kita itu teman-teman sendiri yang tahu. Makanya tips awal dari saya adalah track dulu pengeluaran dan pendapatanmu supaya teman-teman bisa tahu berapa sih dana yang harus saya alokasikan untuk tabungan dan investasi itu. Tapi kan anak muda zaman sekarang itu juga sukanya yang simple-simple gitu loh, Miss. Benar, yang gampang. Yang gampang, yang nggak langsung datang ke tempatnya gitu kan. Bisa ya. jadi yang returnnya juga oke, yang dia mungkin merasa aman, yang bisa dipantau setiap saat mungkin kayak gitu. Aduh, soalnya teknologi juga seperti yang tadi udah dibilangin ya, itu sangat-sangat besar dan bisa membantu untuk berbisnis. Begitu juga kalau misalnya investasi nih teman-teman. Nah, di Bank Commonwealth kamu bisa investasi melalui smartphone kamu. Nah, selain itu dalam berinvestasi pastikan juga nih kamu udah memilih produk yang sesuai dengan profil resiko kamu. Nah, sebagai partner Bank Commonwealth, Sukor Asset Management ini memiliki produk yang bisa kamu pilih sesuai dengan profil resiko kamu. Jadi untuk yang pemula nih kayak Dihar, kayak teman-teman nih bisa mencoba reksadana pasar uang. Atau yang memiliki profil resiko agresif bisa juga invest reksadana saham. Nah, terakhir nih aku pengen tahu tips and trick dari Miss Rosi sendiri untuk memulai bisnisnya, apalagi memulai investasi.
di bisnis-bisnis yang mungkin tergolong dini dan juga pemula. Oke, buat teman-teman sebelum berinvestasi, tadi udah harus sebutin sih, teman-teman harus tahu ya. Yang nomor satu tips dari saya, track dulu record pengeluaran dan pendapatan teman-teman supaya teman-teman tahu kemampuan teman-teman untuk menabung dan investasi itu sampai di berapa. Jangan sampai kalau kita ternyata punya kemampuan menabung investasi misalnya 1 juta per bulan, tapi kita cuma taruh 100.000, kan sayang. Jadi kita perlu tahu dulu kekuatan kita apa, pengeluaran kita berapa, lalu kita cari nih bener investasi yang sesuai dengan profil resiko kita. Karena kan macam-macam nih, banyak macamnya, ada yang agresif, ada yang enggak. Nah, saya sarankan teman-teman untuk cari tahu. Nah, investasi ini juga selain teman-teman harus sesuaikan dengan pendapatan dan pengeluaran, harus disesuaikan dengan sebenarnya karakter teman-teman. Kalau teman-teman ini orang yang agresif, bisa jadi pilih yang pasar saham tadi ya, kayak gitu. Jadi memang teman-teman harus belajar sih, baca aja tentang investasi dan reksadana dan macam-macamnya. Lalu teman-teman pasti akan mendapatkan insight mana sih yang paling cocok untuk teman-teman. Betul, benar banget. Apalagi sekarang juga buat kamu yang udah memulai usahanya di usia muda, itu hebat banget loh teman-teman. Tapi jangan lupa untuk investasi juga, apalagi kayaknya investasi juga udah dimulai dari 100.000 bisa ya. Gak ada apa-apanya gitu loh teman-teman sama liburan kamu yang berjuta-juta. Kayaknya ini bisa membuat bisnis kamu itu semakin lancar gitu. Apalagi coba deh kamu cari manfaat-manfaatnya investasi, resiko-risikonya juga jangan lupa. Kamu juga harus tetap pantau investasi kamu itu seperti apa gitu. Bener kata Miss Rosi, jangan lupa untuk berani mencoba. Jangan lupa juga untuk membaca buku karena itu penting banget ya Miss Rosi, cari partner yang bagus gitu. Yaudah, aku makasih banget ya sama Miss Rosi udah mau ngobrol sama Dihar di Ngobrol Mingguan. Pastinya informasi yang disampaikan oleh Miss Rosi ini sangat bermanfaat banget buat Dihar, apalagi buat teman-teman yang sekarang udah memulai karirnya di dunia bisnis. Keren banget. Bisa Instagramnya Miss Rosi kira-kira apa? Iya, buat teman-teman yang suka konten edukatif, kadang saya juga sharein di IG Story dan IG Feed saya. Boleh follow saya di @missrosie MIZZROSIE. Oke, siap. Jangan lupa follow juga Dihar Putri ya, teman-teman. Aku di follow back nggak nanti kalau pasti follow? Aku follow back. Terima kasih juga buat Commonwealth Bank, Sukar Asset Management, dan juga Kampi Hotels. Dan juga jangan lupa dong buat follow @commonwealth_ID, @Sukor Asset Management, @Surya Online, @Surya Business, @Tribun Jatim, dan juga @Kampi Hotels. Ya udah teman-teman, buat kamu yang udah nonton Dihar dan juga Miss Rosi, makasih banget. Semoga ilmunya bermanfaat. Dan sampai jumpa di Ngobrol Mingguan selanjutnya. Dadah!